Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sini dengan saya Satrio Homsin dan selamat datang di Saci TV. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita kriminal yang terjadi di tahun 2018 di mana seorang pria di Colorado, Amerika Serikat menghilangkan nyawa istrinya beserta dengan dua orang anaknya yang masih kecil-kecil. Namanya adalah Chris Watts, seorang pria kejam yang kisahnya ini, kelakuannya ini sampai difilmkan. Bernama Shannon, 34 tahun dan sedang hamil 4 bulan. Anaknya bernama Bella, usianya 4 tahun dan Celeste 3 tahun. Pada tahun 2018, sebuah aksi brutal menghabisi nyawa ketiganya. Dan yang membuat pilu adalah aksi yang tak manusiawi sama sekali itu dilakukan oleh suami dan ayah mereka sendiri, yaitu Chris Watts. Nah, saking ngerinya, kisah ini sampai difilmkan oleh Netflix di sebuah film dokumenter gitu yang berdurasi 1,5 jam. Ceritanya jadi kayak gini, pada tanggal 13 Agustus 2018, Shannon diantarkan oleh seorang temannya yang bernama Nicole Atkinson pulang ke rumahnya di daerah Frederick, Colorado, jam 2 malam nih ya. Mereka ini habis melakukan perjalanan bisnis ke Arizona. Dan beberapa jam setelah diantar ini, si Nicole ini telepon lagi si Shannon, tapi nggak diangkat. Nah, di situ Nicole udah mulai curiga. Karena sebenarnya di hari itu harusnya Shannon ini ada janji sama dokter kandungan. Karena dia lagi hamil kan. Waktunya ketemu sama dokter kandungan. Tetapi jamnya itu dilewatkan sama si Shannon. Nicole curiga nih ya. Karena nggak diangkat-angkat, akhirnya Nicole ini telepon suaminya, si Chris Watts tadi. Nah, selain telepon suaminya, si Chris Watts, si Nicole ini juga telepon polisi. Dan pada akhirnya di sore harinya polisi melakukan penyelidikan di rumahnya Shannon, di rumahnya Chris berarti ya. Nah di sana di rumahnya si Shannon ini polisi ya ngelihat ada barang-barang pribadinya si Shannon sama mobilnya si Shannon. Tapi selebihnya nggak mencurigakan, nggak ada sesuatu yang mencurigakan gitu. Akhirnya pada keesokan harinya Shannon dan dua orang putrinya dinyatakan menghilang. Polisi, Chris awalnya itu bilang kalau dia tuh nggak tahu anak istrinya di mana. Tapi dia juga tampil bahkan di beberapa media gitu untuk meminta bantuan atau pertolongan orang-orang masyarakat untuk menemukan keberadaan anak dan istrinya. Sementara di waktu yang sama, polisi, CBI, dan FBI melakukan pemeriksaan terhadap teleponnya si Chris. Dan di sana ditemukan bahwa Chris ini punya selingkuhan namanya Nicole. Tapi Nicole-nya ini beda ya, bukan Nicole temannya Shannon. Ini Nicole yang lain. 2 hari setelah anak dan istrinya ini dinyatakan hilang, yaitu tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2018, Chris harus menjalani tes poligraf atau tes kebohongan dan gagal. Dan setelah Chris ini gagal melalui tes poligraf, si Chris ini janji sama polisi bahwa dia akan mengatakan hal yang sebenarnya. Tapi sebelum dia bilang ke polisi, dia mau ketemu bapaknya dulu katanya gitu. Dia mau ngomong, mau ngobrol sama bapaknya dulu. Waduh, ada apa ini? Demi kelancaran penyelidikan, akhirnya polisi pun mengizinkan si Chris ini untuk bicara, untuk ngobrol sama ayahnya terlebih dahulu. Dan secara mengejutkan, ternyata si Chris ini mengaku dong ke ayahnya kalau dia telah menghabisi anak-anak dan istrinya yang lagi hamil 4 bulan itu. Bahkan si Chris ini dengan detail menceritakan di mana mayat-mayat mereka itu dibuang. Setelah si Chris ini mengakui perbuatannya, akhirnya polisi pun memeriksa nih di tempat pembuangan mayat sesuai pengakuannya si Chris terhadap ayahnya. Dan di sana mayat-mayat mereka pun ditemukan. Tubuh Shannon ditemukan di sebuah lubang dangkal, jadi nggak dalam gitu dikuburnya, asal dikubur aja gitu. Sementara kedua anaknya, jasadnya itu ada di tangki minyak. Pada tanggal 21 Agustus 2018, akhirnya Chris didakwa atas tuduhan pembunuhan keluarganya sendiri. Pas ditanya sama si polisi, "Hey Chris, kenapa kau bunuh keluargamu?" Nah, Chris ini bilang ke polisi. Nah, awalnya dia bilangnya tuh gini, "Aku tuh kesel sama istri aku. Aku tuh kan bilang sama dia tuh baik-baik, mau ngajak dia tuh cerai-cerai baik-baik. Ternyata istriku si Shannon itu malah mencekik 2 orang putriku sampai mati," kata dia gitu. Nah, setelah itu aku kesel ngelihat istriku ini mencekik anak-anakku sampai mati. Akhirnya aku cekik aja, aku bunuh juga itu istriku, kata dia gitu. Barulah setelah mereka bertiga itu mati, tuh tiga-tiganya kan istri dan 2 anaknya itu mati, dia bawalah mayatnya ke
lokasi tangki minyak itu, katanya si Chris awalnya. Tapi pengakuan Chris pun berubah pada bulan November 2018. Dia ngaku akhirnya bahwa dia sebenarnya memang yang membunuh anak-anak juga dan istrinya. Akhirnya Chris pun didakwa atas pembunuhan tingkat pertama. Juga setelah itu dia didakwa juga sama dakwaan tambahan gitu, karena memang anak-anaknya masih kecil, masih di bawah 12 tahun. Juga kasus pembunuhan terhadap seorang ibu hamil. Jadi kayak penghentian secara paksa kehamilan seseorang gitu. Dan juga dakwaan atas perusakan tubuh atau jasad seseorang. Karena kan dua anaknya tadi dimasukin ke tangki minyak tuh, kan jasadnya rusak kan. Akhirnya Chris pun dijatuhi hukuman 5 kali seumur hidup plus 84 tahun penjara. Jadi ternyata cerita yang sebenarnya adalah seperti ini. Jadi ceritanya itu pagi-pagi buta itu si Chris, si Shannon kan baru pulang tuh tadi dari kerja di Arizona tuh, yang diantar sama Nicole tuh. Si Chris tiba-tiba ngomong ya memang secara baik-baik bahwa dia itu minta cerai. Kan dia udah punya selingkuhan namanya Nicole, tapi Nicole-nya beda tadi kan. Nah, waktu si Shannon denger ini, si Shannon mungkin capek atau gimana, dia nggak terima lah ya. Dia marah-marah memang si Shannon ini. Karena si bete Chris, si Shannon nggak mau diceraikan. Akhirnya si Shannon ini pun dicekik sampai mati ya, sampai pindah alam tuh si Shannon. Setelah mayatnya Shannon itu tergeletak sama dia tuh digendong, mau dibuang lah mayatnya ini. Turunlah dia dari lantai atas, tuk mau ngebuang mayatnya si Shannon istrinya. Tapi pas di lantai bawah tiba-tiba kedua putrinya ini, Bella dan si Celeste yang umurnya 4 sama 3 tahun ini kebangun. Mama mau dibawa kemana Pak? Dia nanya gitu. Oh mama mau aku bawa pergi, dia bilang gitu. Akhirnya dua orang anaknya pun ikut tuh. Ini jadi ceritanya ini si Shannon udah meninggal tapi anaknya masih hidup ya. Dibawalah mereka pakai mobil ke lokasi tangki minyak. Nah di lokasi tangki minyak inilah kedua anaknya dihabisi dengan cara dibekap. Nah setelah dibekap kedua anaknya karena masih kecil-kecil dibekap sama bapaknya ya pindah alam lah mereka kan. Pindahlah mereka ke alam baka. Setelah mereka pindah ke alam baka dibuanglah satu-satu tuh dua anaknya dimasukin ke tangki minyak. Dan mungkin karena jasadnya si Shannon ini udah gede nggak masuklah ke tangki minyak itu kan soalnya lubangnya kecil gitu kan. Akhirnya dia dibuatkanlah lubang dangkal itu, dia dikubur di sana. Ya udah pokoknya dikubur aja gitu di lubang dangkal asal ngubur gitu. Sebenarnya di sini ada dua dugaan atau dua teori kenapa sampai si Chris ini tega melakukan pembunuhan kepada keluarganya ini. Yang pertama tentunya perselingkuhannya dia antara dia dan Nicole ya. Bukan Nicole temannya Shannon sekali lagi ya, jangan salah paham di sini. Ntar Nicole temannya Shannon kagak salah, kalian salah-salahin ya kan. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah bahwa keluarga ini itu memang sedang kelilit utang. Jadi kayak stres gitu loh. Si Chris ini kelilit utang kalau nggak salah tuh jumlahnya $70.000 Amerika Serikat gitu. Si Shannon ini yang tadinya nggak kerja akhirnya dia memutuskan untuk kerja, makanya tadi dia ada kunjungan kerja ke Arizona bareng si Nicole untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, bantu-bantu suaminya lah. Aku nggak habis pikir nih, ini kenapa sih Chris ini ya punya istri sebaik si Shannon ini malah dibunuh karena nggak mau dicerai. Tapi dugaanku sih karena ini penyebabnya adalah perselingkuhan sih yang lebih gede, bukan karena utangnya. Gimana menurut kalian? Silahkan ramaikan kolom komentar di bawah. Thank you banget udah mau nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.